Selamat sore, Bang Fikri. Selamat sore Kak Ajri. Iya, terima kasih sudah mau bersedia nih ikut berbincang-bincang bersama teman-teman CPNS dari PKN STAN. Sekarang teman-teman CPNS ini lagi latsar nih, Bang, dan ada penugasan untuk melakukan wawancara terhadap tokoh yang dengan sukarela melakukan bela negara. Sebelumnya silakan boleh memperkenalkan diri dulu, Bang, kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya terbiasa di lingkungan kerja dipanggil Fikri. Dan beberapa tahun belakangan, lebih kurang 1,5 tahun, saya bagian dari relawan COVID-19 yang ditugaskan di Kota Padang, tepatnya di Rumah Sakit RSUPM Jamil juga. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman. Abang ini relawan COVID-nya Sumatera Barat berarti ya Bang, udah 1,5 tahun. Berarti sekitar COVID berjalan 6 bulan, terus Abang eh, menjadi relawan gitu ya Bang. Iya. Oke, boleh cerita dong Bang tentang apa sih motivasi Abang? Apa yang mendorong Abang untuk menjadi relawan dalam penanganan COVID-19 ini? Awalnya tentu dengan adanya pandemi tersebut gitu ya kan. Dari awalnya ada pandemi COVID-19, kita lihat di media baik itu televisi maupun sosial media yang dampaknya memang sangat luar biasa, yang butuh penanganan serius dari kita sebagai warga negara melalui pemerintah, warga masyarakatnya. Dan di situ saya secara pribadi terpanggil untuk bisa ikut berkontribusi dalam hal tersebut. Karena di masyarakat sekitar tempat tinggal saya banyak terdampak dari ekonomi maupun kesehatan warga masyarakatnya. Dan setelah saya bertanya pada diri sendiri, timbullah jawaban, apakah dengan berdiam diri di rumah, apakah itu solusi atau memberikan sedikit kemampuan yang kita miliki, namun bisa berdampak besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Kembali lagi ke latar belakang saya sebagai seorang perawat, maka saya scroll-scroll kemana saya bisa mencurahkan kemampuan saya. Ternyata ada satu situs website Dinas Kesehatan Provinsi yang membuka open recruitment relawan untuk penanggulangan COVID-19. Di situ saya ikut melamar juga dan bergabung bersama relawan-relawan yang lainnya. Tentunya pengalaman sebagai relawan ini berdampak besar ya Bang kepada masyarakat. Kalau dilihat dari sisi konteks bela negara, menurut Abang, bagaimana peran penting relawan COVID-19 itu membantu membangun semangat bela negara itu sendiri Bang? Kembali lagi kita kepada konsep bela, gimana tadi bela negara. Di dalam pasal 27 ayat 3 tahun di Undang-Undang 1945, bela negara itu didasarkan atas tekad dan rasa cinta kita terhadap tanah air demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi selagi kita masih ada rasa sosialitas kita, solidaritas atau empati kita kepada masyarakat, maka itu bisa dikatakan juga bela negara, kan begitu ya. Gitu ya Bang. Menyambung dari pasal 27 ayat 3 tadi ya Bang ya. Karena Bang tadi menyambutkan itu tentang peran sebagai bela negara gitu ya. Nah Abang sebagai relawan COVID ini nih, Abang melihat perannya tuh saat penanganan pandemi ini seperti apa Bang? Kayak Abang kan sebagai mungkin garda terdepan ya, kayak Ya. membantu atau merangkul teman-teman itu. Menurut Abang bagaimana perannya? Abang melihatnya seperti apa? Perannya di situ kita sebagai satu kelompok yang dimulai dari diri sendiri dan dinaungi oleh satu instansi, bagaimana kita bisa membantu sesama warga masyarakat yang terdampak oleh pandemi tersebut. Yang sangat berdampak itu bagi ekonomi dan kesehatan masyarakat terdampak. Contohnya ada yang PSBB, masyarakat tidak bisa membeli bahan makanan keluar, sementara harus berdiam diri, nggak boleh keluar rumah, ada yang nggak makan. Di sana kita dari relawan masuk ke daerah-daerah atau di RT maupun kelurahan membawakan masyarakat tersebut bantuan berupa sembako ataupun makanan cepat saji yang mana bisa mengatasi rasa laparnya setidaknya segitu. Misalnya nih, dalam konteks bela negara, Ya. apakah ada momen atau pengalaman khusus yang paling berkesan bagi Abang selama masa pandemi?
Sedikit banyaknya tentu ada pengalaman dari kami relawan. Contohnya salah satu di saat kami melakukan trekking ke salah satu kelurahan Kota Padang, di mana ada bapak-bapak dan ibu dan juga seorang balita yang masih menyusui sama ibunya, sementara orang tuanya mesti kita karantina hingga 14 hari ke depan. Lalu tinggallah balita sama kakak-kakaknya yang lain. Di situ kami merasa sedih harus memisahkan orang tua dengan anaknya yang masih menyusui. Di situ kami merasa sedih dan juga senangnya ada seorang ibu-ibu yang lagi jualan, namun jualannya nggak ada yang beli dari pagi hingga sore dan mereka pun belum makan. Melihat kami datang, lalu membawakan bekal makanan, ibu itu tersenyum sumringah. Dan ternyata sikap yang kami lakukan kepada masyarakat tersebut diintip sama warga-warga lain melalui jendela, dan tersentuhlah hati masyarakat yang lain juga ikut bersosialisasi dan berempati kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang kami ikutkan ke karantina tersebut. Kalau itu Bang, dari pengalaman Abang tadi itu, apakah ada perbedaan yang sudah Abang lakukan setelah menjadi relawan ini dari sebelum jadi relawan gitu Bang? Kalau di masyarakat tadi itu ceritanya seperti yang telah disampaikan tadi, suka dukanya di saat kita bisa memberikan bantuan dan masyarakat menerima, di situ hati kita merasa senang, mereka tersenyum melihat kita datang bawa bantuan untuk membantu mereka. Dan sedihnya ketika kita harus memisahkan orang tua dan beberapa anaknya. Itu di lapangan. Kalau untuk kita di rumah sakit, itu lebih menyakitkan lagi. Karena di saat nyawa yang masih terkatung-katung, sesak-sesak nafas, tidak ada seorang pun keluarga yang bisa mendampingi kepergiannya. Dan setelah dia meninggal pun, tidak ada satupun keluarga yang ikut sertakan dalam pemakamannya. Itu yang kita temui di rumah sakit. Untuk Abang sendiri, adakah ketakutan yang Abang rasakan selama menjadi relawan, seperti tertakut tertular COVID, takut kehilangan, dan lain-lain? Sebagai seorang manusiawi, tentu kita memiliki rasa takut akan kematian gitu ya. Yang kita nggak tahu kematian itu datangnya semenit kemudian, sebulan kemudian, kita nggak bisa tebak. Kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita mau mati atau meninggal dengan label yang nggak mungkin lah, sedikit memalukan lah gitu ya kan, kita nggak, karena kita nggak berbuat apa lalu mati juga, atau kita mau meninggal dengan tanah jasa yang bermanfaat bagi masyarakat gitu aja. Peran generasi muda dalam bela negara selama pandemi menurut Abang itu gimana? Menurut saya itu generasi muda itu sangat berperan penting saat membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID tersebut, Kak. Dimana di situ saya dan teman-teman yang lain masih bisa kategorikan usia muda ataupun masih berjiwa muda gitu ya, yang kita masih bisa berperan aktif baik itu melalui teknologi informasi, menyebarkan berita-berita yang benar seperti kepada masyarakat untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan maupun menjaga jarak saat bepergian keluar rumah. Gitu ya Kak ya. Kalau untuk generasi yang kami kemarin itu lakukan. Jadi generasi muda itu sangat berperan penting dalam bela negara tersebut. Terakhir nih Bang, Ya. apakah ada pesan atau semangat khusus yang ingin Abang sampaikan kepada warga negara Indonesia, terutama para pemuda dalam berkontribusi dalam bela negara? Biasanya untuk generasi muda, untuk kita semua itu saya ingin mengajak semua warga negara, terutama pemuda ataupun yang masih berjuang muda, untuk bisa berkontribusi dalam bela negara selama pandemi ini. Walaupun saat ini sudah dikatakan endemi, tapi sebagian kita masih mengatakan itu pandemi. Setiap usaha sekecil apapun dapat memberikan dampak besar kepada masyarakat yang membutuhkan. Mari kita semua bersama-sama untuk bisa melawan pandemi ini. Mari kita jaga kesehatan kita dan saling peduli satu sama lain. Karena saat ini itulah tindakan yang paling mulia dan bertanggung jawab yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Itu Pak, pesan-pesan untuk generasi muda yang akan datang.
Wah, luar biasa sekali teman-teman ya. Sekecil apapun itu akan membantu masyarakat yang membutuhkan ya. Kita sebagai pemuda yang masih diberikan tenaga yang luar biasa ya Bang ya, harus Iya. berperan aktif nih untuk membela dan untuk melindungi tanah air tercinta kita. Tadi seperti yang Abang bilang, sekecil apapun kita harus bisa membantu untuk terhadap sesama ya Bang ya. Jadi walaupun nanti jasad telah terkubur, tapi nama tetap dikenang, kalau gitu ya Bang ya. Apakah Wah, kita luar biasa. Beri tepuk tangan dulu ya buat Abang Fikri nih. terima kasih. Hebat, luar biasa sekali.